Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu cerpen? Atau ada yang sudah pernah mendengar tentang cerpen tapi belum paham mendalam apa cerpen itu? Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang menceritakan peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Tujuan dari pembelajaran cerpen ini adalah supaya kalian dapat menyusun cerita pendek berdasarkan pengalaman kalian dan juga sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Cerpen memiliki dua unsur pembangun, di antaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen dari bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, yang pertama tadi ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, seperti permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi, pendidikan, sejarah, perjuangan, persahabatan, dan masih banyak lagi lain-lainnya. Yang kedua ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk dari hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Alur terdapat 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita. Alur mundur adalah serangkaian peristiwa dalam reflux dimulai dari masa lalu ke masa kini dengan waktu yang tidak tepat. Yang ketiga ada alur campuran, yaitu perpaduan dari alur cerita masa kini dan masa lampau. Yang keempat ada latar. Latar atau setting yaitu meliputi tempat, waktu, peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Macam-macam gaya bahasa. Yang pertama ada gaya bahasa perbandingan. Asosiasi atau perumpamaan yaitu membandingkan dua hal yang hakikatnya lain dari sengaja dianggap sama. Gaya bahasa ini sering menggunakan kata seumpama, seperti, bagai, bagaikan, dan laksana. Contoh, mukanya pucat bagai bulan kesiangan. Artinya, bulan yang masih tampak ketika matahari sudah terbit berwarna kuning pucat menimbulkan asosiasi terhadap muka yang dilukiskan. Metafora, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan perbandingan baik secara fisik, sifat, benda, maupun ide. Contohnya, dia dianggap anak emas oleh majikannya. Yang selanjutnya ada personifikasi, yaitu gaya bahasa yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa dan seolah-olah membuatnya memiliki sifat hidup. Contohnya, kupu-kupu aneka warna menari-nari mengitar bunga yang sedang mekar. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menuangkan kisahnya. Ada sudut pandang orang pertama seperti aku, saya. Ada sudut pandang orang kedua, contohnya seperti kamu, kau, dan Anda. Ada sudut pandang orang ketiga, contohnya seperti dia, mereka, kami.
Dan yang terakhir nomor 7 ada amanat. Amanat yaitu pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui cerita yang ditulis. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang unsur intrinsik dari cerpen. Sekarang saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen ini adalah elemen-elemen di luar cerita yang mempengaruhi isi atau penyajiannya. Unsur-unsur ini mencakup latar belakang pengarang, yaitu pengalaman, pendidikan, atau sudut pandang pengarang yang mempengaruhi cerita. Ada juga kondisi sosial budaya, yaitu situasi masyarakat adat atau norma yang berlaku pada saat cerpen itu dibuat. Dan yang terakhir ada nilai yang diangkat. Ini seperti nilai moral, agama, sosial, atau politik yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Nah, penjelasan terakhir yaitu tentang struktur cerpen. Struktur cerpen ini adalah susunan dari bagian-bagian yang membangun sebuah cerita pendek sehingga memiliki alur yang jelas dan cerita yang menarik. Pertama ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat atau gambaran awal tentang isi cerita. Biasanya digunakan untuk menarik perhatian pembaca atau memberikan gambaran umum mengenai konflik utama cerita. Yang kedua ada orientasi. Bagian ini memperkenalkan tokoh-tokoh, latar, tempat, waktu, dan suasana cerita, dan juga memberikan konteks awal agar pembaca memahami situasi cerita. Yang ketiga ada komplikasi. Bagian ini yaitu bagian di mana konflik atau masalah utama mulai muncul, biasanya memuat kejadian yang memicu ketegangan atau menggegerkan cerita ke arah klimaks. Yang keempat ada klimaks, yaitu puncak ketegangan cerita di mana konflik mencapai titik tertinggi. Bagian ini adalah yang paling mendebarkan atau menentukan nasib tokoh utama. Yang kelima ada antiklimaks atau resolusi. Ini yaitu konflik mulai mereda dan cerita menuju penyelesaian, dan juga memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian penutup yang memberikan pelajaran, pesan moral, atau refleksi tokoh setelah konflik selesai. Biasanya menyampaikan makna cerita secara eksplisit atau implisit. Penyusunan struktur-struktur yang sesuai ini membantu cerita menjadi lebih terorganisasi sehingga pembaca dapat mengikuti alurnya dengan mudah dan menikmati pengalaman pembaca secara maksimal. Nah, barusan kan kalian sudah mempelajari apa itu cerpen serta apa saja unsur-unsur yang ada dalam cerpen. Coba sekarang kalian jawab 5 soal saja yang akan saya bacakan berikut ini. Mestinya kalau kalian sudah memahami apa yang barusan saya jelaskan, pasti mudah sekali untuk kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Simak baik-baik ya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Yang A. Cerita panjang yang berisi banyak bab. Yang B. Cerita pendek yang menceritakan peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Yang C. Novel yang mengisahkan kehidupan seseorang. Yang D. Artikel ilmiah tentang kehidupan manusia. Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah yang B, cerita pendek yang menceritakan peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Pertanyaan nomor 2, apa saja unsur-unsur intrinsik dalam cerpen? Yang A, tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang B, latar belakang penulis, nilai sosial, ideologi negara. Yang C, tema, latar, riwayat hidup penulis. Yang D,
gaya bahasa, sudut pandang, nilai agama. Yang benar yang mana ya kira-kira? Jawabannya adalah yang A. Tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan alur dalam cerpen? A. Tempat dan waktu terjadinya cerita. B. Gaya bahasa yang digunakan pengarang. C. Pola pengembangan cerita berdasarkan hubungan sebab akibat. D. Karakteristik dari tokoh dalam cerita. Apa ya jawabannya? Yang benar jawabannya adalah C. Pola pengembangan cerita berdasarkan hubungan sebab akibat. Apa ada yang salah, apa ada yang benar nih sampai 3 soal ini? Lanjut ya, soal yang nomor 4. Manakah yang merupakan contoh gaya bahasa perbandingan metafora? Manakah yang merupakan contoh gaya bahasa perbandingan metafora? A. Mukanya pucat bagai bulan kesiangan. B. Dia dianggap emas oleh majikannya. C. Kupu-kupu menari mengitari bunga yang sedang mekar. D. Cahaya matahari seperti emas di ufuk barat. Jawaban yang benar adalah B. Dia dianggap anak emas oleh majikannya. Lanjut nih, soal yang terakhir, soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan amanat dalam cerpen? A. Pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. B. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa. C. Proses perubahan nasib tokoh utama. Yang D. Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Jawabannya adalah A. Pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Wow, siapa nih yang benar semua? Atau masa pertanyaan gampang begini masih ada yang salah? Pastinya benar semua kan ya? Jadi, kesimpulan dari materi cerpen pada hari ini yaitu kita belajar tentang bagaimana sebuah cerita dibangun dengan baik menggunakan struktur seperti pengenalan, komplikasi, klimaks, penyelesaian, dan amanat serta dapat mengasah imajinasi pembaca. Cukup sampai di sini pembelajaran cerpen hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian ya. Semoga setelah ini kalian bisa membuat cerita pendek dengan baik, benar, dan menarik ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.